diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan 5M ya teman-teman. Untuk teman-teman yang sering menonton Lentera TV, kalian sudah tidak asing lagi kan dengan saya? Ya, saya Apoteker Dewi Komalasari, sarjana sains. Kali ini akan memperkenalkan diri sebagai Kepala Program Kompetensi Keahlian Farmasi Industri. Untuk teman-teman yang sudah mendaftarkan diri di SMK Negeri 9 Kota Tangerang, jurusan Farmasi Industri, welcome kepada kalian, selamat datang dan selamat bergabung di program keahlian farmasi industri. Nanti kalian akan ketemu saya beserta dengan guru-guru tim farmasi industri ya teman-teman. Oh iya, kalian pasti bertanya-tanya nih ya, nanti aku di farmasi industri mau ngapain sih? Belajarnya apa sih? Kali ini saya akan memberitahu kepada kalian apa sih yang nantinya akan kalian pelajari di farmasi industri. Yang pertama, di kelas 10 kalian akan belajar tentang dasar-dasar kefarmasian. Apa aja sih yang dipelajari di dasar-dasar kefarmasian? Di dasar-dasar kefarmasian nantinya kalian akan mengetahui sejarah dari obat, sejarah dari dunia farmasi, dan kalian akan mempelajari tentang bagaimana cara menghitung dosis obat selama kalian mengerjakan resep obat. Kemudian yang kedua, kalian akan belajar tentang macam-macam penyakit dan pengobatannya. Itu nama mata pelajarannya adalah farmakologi. Kemudian kalian juga akan ketemu sama mata pelajaran farmakologi dasar yang akan memberikan kalian pengetahuan tentang bagaimana cara pembuatan obat tradisional dan obat-obat tradisional itu dibuat dari bahan-bahan alam apa aja sih? Itu nanti ada di farmakologi dasar ya teman-teman. Kemudian sebagai calon tenaga kesehatan, kalian tentunya harus mengetahui tentang undang-undang kesehatan dan undang-undang kefarmasian. Dan yang terakhir di kelas 10 tentunya sebagai orang yang nantinya bertanggung jawab terhadap pembuatan obat di ruangan produksi industri farmasi, kalian harus tahu tentang K3LH. Oke, untuk di kelas 10 itu yang akan kalian pelajari. Nah, nanti di kelas 11 kalian akan langsung belajar tentang mata pelajaran yang berhubungan dengan kompetensi kalian sebagai tenaga farmasi yang nantinya akan bekerja di industri farmasi. Yang pertama adalah kalian akan belajar tentang teknik pembuatan sediaan obat atau TPSO. Di TPSO apa aja sih yang akan kalian pelajari? Yang pertama tentunya kalian harus tahu dulu nih tentang dasar-dasar dari pembuatan obat, yaitu CPOB. CPOB adalah cara pembuatan obat yang baik. Selain itu, kalian juga harus mengetahui tentang standar dari CPKB atau cara pembuatan kosmetik yang baik, dan CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik. Semuanya harus kalian pahami benar-benar ya teman-teman. Kemudian pada prakteknya kalian akan melakukan proses pembuatan sediaan padat berupa tablet. Kalian udah gak asing kan yang namanya tablet? Ya, kalau kalian sering sakit tentunya kalian pasti sudah pernah kan minum obat yang bentuknya tablet. Nanti di sini kalian akan membuat sediaan tablet dengan berbagai macam metode pembuatannya. Kemudian kalian juga akan belajar cara pembuatan obat semi padat. Apa aja sih Bu semi padat itu? Semi padat itu contohnya adalah salep, krim, lotion, pasta. Pernah pakai pasta gigi kan? Itu salah satu sediaan pasta atau krim skincare kalian untuk yang perempuan. Nah, kalian nanti di sini akan belajar tentang cara pembuatan sediaan padat berupa beberapa sediaan tadi. Terus setelah itu kalian tentunya sudah tidak asing lagi kan kalau yang pernah sakit mata. Kalian pasti pernah menggunakan obat tetes mata. Nah, tetes mata itu merupakan salah satu bentuk sediaan obat steril. Nanti di sini kalian juga akan diajari tentang cara pembuatan obat steril.
Kemudian setelah itu kalian juga akan belajar tentang cara pembuatan obat berbentuk cair. Apa aja Bu yang cair Bu? Nanti yang cair itu contohnya adalah sirup, suspensi, emulsi. Bentuknya emulsi apa sih? Yang biasa diminum oleh kalian ketika kalian masih kecil. Ada emulsi minyak ikan atau biasa disebut Scott Emulsion. Mohon maaf ya kalau saya menyebutkan nama merek. Kemudian setelah itu kalian akan belajar mata pelajaran MPO atau manajemen produk obat. Nah, di MPO ini kalian akan tahu berdasarkan dari CPOB tentunya ada prinsip dokumentasi, yaitu tulis apa yang dikerjakan dan kerjakan apa yang ditulis. Di mata pelajaran MPO inilah kalian akan diajarkan bagaimana caranya membuat dokumen protap dalam semua kegiatan yang akan dilakukan di industri farmasi. Kemudian setelah itu kalian juga akan belajar tentang mata pelajaran PPMP atau pengujian produk. Nanti di PPMP ini kalian akan belajar tentang cara pengujian atau metode pengujian yang dilakukan dari berbagai macam sediaan obat yang sudah kalian buat. Selanjutnya, setelah obat-obat tersebut dibuat dan lulus pengujian, kalian juga akan diajarkan bagaimana caranya membuat kemasan dari obat-obat tersebut pada mata pelajaran teknologi pengemasan produk. Oh iya, satu lagi teman-teman, jangan lupa ya, kalian juga nanti akan belajar tentang praktek kewirausahaan atau biasa disebut mata pelajarannya PKK. Nanti di PKK kalian akan diajarin tuh gimana caranya kalian bikin produk, bikin proposal pembuatan produk, terus mulai dari prototipe dan sebagainya sampai akhirnya produk tersebut laku dijual. Jadi pada prinsipnya di sini kalian akan belajar semua seputar pekerjaan di dunia industri farmasi. Itu selain di kelas 11 kalian juga akan mempelajarinya sampai nanti kalian di kelas 12. Oke, nanti di kelas 12 setelah mau lulus ngapain aja sih Bu? Nanti yang pertama kalian akan melakukan kegiatan praktek atau praktek kerja industri. Nanti kalian insya Allah akan ditempatkan di beberapa dunia usaha, dunia industri yang sudah bekerja sama dengan SMK Negeri 9 Kota Tangerang, terutama untuk industri farmasi, industri kosmetik, dan industri obat tradisional. Kemudian setelah itu kalian akan menjalani kegiatan ujian kompetensi keahlian untuk farmasi industri yang bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri tersebut. Sekian penjelasan dari saya selaku Kepala Program Keahlian Farmasi Industri SMK Negeri 9 Kota Tangerang. Oh iya teman-teman, sebelum saya akhiri pertemuan saya kali ini dengan kalian, saya akan memperkenalkan beberapa teman-teman saya yang nantinya akan menemani kalian, memfasilitasi kalian untuk mengetahui dan menambah pengetahuan kalian tentang dunia industri. Yang pertama itu nanti kalian akan ketemu dengan Ibu Feni Mayita Sari. Gak asing kan ya sama Bu Feni. Untuk teman-teman di kelas 10 kemarin PLS pasti ketemu sama Bu Feni ya. Oke, ini Bu Feni Mayita Sari. Beliau nanti akan mengajarkan beberapa pelajaran yang berhubungan dengan dokumentasi. Yang kedua ada Ibu Vera Juliana, Sarjana Farmasi. Beliau akan membantu saya untuk menemani kalian belajar tentang teknik pembuatan sediaan obat. Dan bapak-bapak yang ganteng-ganteng, kalian akan ketemu dengan Bapak Endang Sukarman, Sarjana Farmasi selaku laboran farmasi yang nanti akan menemani kalian selama kalian berada di laboratorium farmasi industri. Tentunya satu lagi yang ketinggalan nih, ada Bapak Ivan Nur Fahmi. Beliau akan membantu kalian belajar tentang cara pembuatan kemasan yang baik dan proses pengujian dari sediaan farmasi. Oh iya, satu lagi tadi saya lupa, Bapak Endang akan membantu saya menemani kalian mengajar PKK. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai ketemu dengan saya dan teman-teman saya di Laboratorium Farmasi Industri. Dadah! Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Sukarman, Sarjana Farmasi, di sini sebagai laboran farmasi industri. Dan saya juga mengajar tentang mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 11 dan 12. Nah, sebelum itu saya ingin mengajak kalian untuk mengunjungi laboratorium farmasi industri. Nah, sebelum masuk ke lab farmasi industri, kalian wajib memperhatikan protokol kesehatan. Di antaranya kalian wajib mencuci tangan di wastafel yang sudah disediakan. Setelah mencuci tangan, baru kita masuk ke dalam ruangan lab farmasi industri. Mari. Sekarang kita sudah berada di dalam ruangan laboratorium farmasi industri. Nah, untuk sebelum melaksanakan praktikum, kalian wajib di sini hadir sebelum minimal 10 menit sebelum praktikum. Nah, setelah itu kalian wajib mempersiapkan segala sesuatu seperti memakai APD, pelindung diri ya, seperti jas lab, ya, penutup kepala dan sendal khusus. Nah, setelah itu kalian setelah rapi semua, kalian ada doa bersama ya yang dipimpin oleh guru prakteknya masing-masing. Nah, setelah itu kalian mengisi di sini ada namanya form validasi. Jadi kalian memastikan sebelum dan sesudah memakai lab kalian wajib memperhatikan ya. Nah, setelah itu bila terjadi ada sesuatu misalkan kerusakan ya, kalian wajib menghubungi laboratorium. Baik, saya akan membacakan tata tertib tentang penggunaan laboratorium. Program Keahlian Farmasi Industri SMK Negeri 9 Kota Tangerang. Yang pertama, siswa harus hadir paling lambat 10 menit sebelum praktikum dimulai. Semua siswa diharapkan menjaga prokesnya ya. Yang kedua, awali semua kegiatan dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, siswa yang terlambat hanya boleh mengikuti praktikum atas izin guru praktikum. Yang keempat, siswa mengenakan baju laboratorium, alat-alat pelindung diri yang bersih dengan nama identitas diri masing-masing, serta masker selama praktikum berlangsung. Yang kelima, siswa membawa perlengkapan individu masing-masing, tidak boleh saling meminjam. Yang keenam, siswa harus memastikan meja dan peralatan praktik dalam keadaan bersih, baik sebelum, pada saat, atau sesudah praktikum. Yang ketujuh, siswa wajib memelihara ketenangan dan kedisiplinan selama praktikum berlangsung. Yang kedelapan, siswa tidak diperkenankan makan dan minum atau membawa makanan dan minuman ke dalam ruang praktikum. Kesembilan, jika ingin keluar masuk ruangan harus seizin guru praktikum. 10, siswa tidak diperkenankan memindahkan peralatan dari tempat semula kecuali seizin guru praktikum. 11, semua bahan dan peralatan praktikum yang digunakan harus diperlakukan dengan baik dengan penuh rasa tanggung jawab. 12, siswa wajib mengganti peralatan yang rusak atau hilang akibat kecerobohan individu. Ke-13, setelah selesai digunakan, semua bahan atau alat praktikum harus dikembalikan pada tempatnya semula dalam keadaan rapi dan bersih. 14, siswa hanya boleh meninggalkan laboratorium dengan seizin guru praktikum. Ke-15, setiap kelompok harus menyusun jadwal piket untuk memelihara kebersihan laboratorium. Ke-16, pelanggaran tata tertib akan mengakibatkan sanksi. Tiap siswa tidak diperkenankan mengikuti praktikum.
Itu adalah tata tertib tentang penggunaan laboratorium. Saya harap kalian perhatikan dengan baik dan seksama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersedia loker yang kalian bisa gunakan untuk menyimpan APD ya, yang atau buku-buku yang bisa digunakan untuk praktikum. Nah, kemudian di sini ada daftar bahan obat ya, dan data-data yang bisa kalian gunakan untuk mengisi dokumen ya. Kemudian di sini ada gudang di sini berisi tentang bahan-bahan yang kalian butuhkan selama praktikum ya. Nah, di belakang saya ini adalah ruang produksi. Mari kita lihat. Nah, di sini juga ada wastafel. Di sini ada lemari kaca yang bisa kalian gunakan untuk menimbang. Nah, di sini ada ruangan penimbangan, ya. Di ruangan penimbangan ini kalian wajib memastikan alat-alat kebersihan sebelum dan setelah digunakan, ya. Di sini ada buku log validasi, kalian bisa isi di sini. Kemudian di sini ada ruang mixing atau pencampuran, ya. Ruang mixing ini berisi bisa untuk pencampuran tablet, ya, terus sirup, kemudian salep, ya, krim dan lain-lain. Nah, kemudian di sini juga ada ruangan pencetak tablet, ya, ruangan untuk mencetak tablet. Nah, ini ada mesinnya. Terus di sini ada mesin filling juga, ya, bisa kalian gunakan untuk mengisi bahan ke kemasan, ya, mengisi sirup, mengisi krim, ya, ke dalam kemasan. Kemudian ini ada oven. Oven ini bisa digunakan untuk mengeringkan granulasi, ya, biasanya digunakan untuk mengeringkan tablet, ya, granulasi. Lalu di sini ada ruang pengemasan. Ruang pengemasan ini kita di dalam dengan mesin khusus, ya. Mesinnya sudah bisa dilihat di situ. Ya. Kalian sudah lihat ruangan produksi di belakang, dan ruangan depan itu ada untuk pengujian. Cukup sekian dari saya. Saya ucapkan selamat datang bagi kelas 10, dan untuk kelas 11 dan 12 nanti ditunggu di lab, ya, dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.